Oke, nah malam ini kita akan bercerita tentang kritik mengkritik. Ya, jadi hal ini sih sebenarnya tanpa dipelajari kita semua pernah melakukannya. Dan saya pun pernah melakukan, pernah dikritik, pernah juga mengkritik. Nah, kira-kira sebagai orang yang pernah mengkritik, hal apa saja yang sering kita lakukan di dalam bagian ini? Sebenarnya dalam hal mengkritik juga sih, kalau bukan pada tempatnya, sebenarnya juga membukakan kondisi bahwa kita sebenarnya juga dalam iri hati sebenarnya ya. Sekalipun juga itu adalah orang lain, karena sangat jarang loh kita mengkritik diri sendiri. Nah, untuk dikritik dan mengkritik sama-sama kita pernah mengalami. Jadi sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri kita bisa menilai diri kita bisa mengalami perasaan kita tahu bagaimana rasanya dikritik, karena kita pernah ada di posisi mengkritik. Jadi pada saat kita mengkritik, kita bisa memposisikan diri kita bahwa saya pernah dikritik dan begini rasanya loh dikritik. Nah, ada baiknya kritik itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan ketika pada tempatnya. Misalnya di dalam hal fashion atau dalam hal soal baju gitu. Kalau kita pergi ke suatu tempat, pasti kita minta penilaian dengan orang-orang terdekat kita. Paling tidak dengan kakak, dengan saudara, pasti kita akan minta pendapat mereka. Gimana nih menurutmu yang baju yang saya pakai? Pasti mereka akan menilai tentang baju kamu, rok kamu, celana kamu. Ini sepertinya ini enggak pas, ini sepertinya cocok, ini sepertinya dan itu. Nah, terkadang juga yang minta dikritik ini marah dan enggak menerima. Nah, pertanyaannya kenapa minta dikritik kalau misalnya enggak mau menerima? Loh, itu kan pendapatnya saudaramu, itu kan pendapatnya teman kamu. Dan kamu kan yang minta tolong, bagaimana pendapatmu? Nah, terkadang ini yang buat kita sering juga jadi menyebalkan juga. Jadi sebenarnya dalam hal mengkritik dan dikritik sangat kontroversial juga, karena kita yang minta untuk dinilai, pada saat kita dinilai kita tidak menerima bagian itu padahal kita yang minta. Nah, karena itu dibutuhkan sih sebenarnya juga kerendahan hati pada saat kita. Artinya seperti ini, kalau kita minta untuk dinilai, kita minta untuk dikritik, itu artinya kita siap dengan kondisi yang sebenarnya. Tapi pada saat kita tidak mau untuk dikritik, ya sudah, kamu cukup bercermin saja dan menilai. Toh penilaianmu juga, toh keputusanmu juga yang mau pakai itu baju bagus atau tidak. Itu sebenarnya poinnya. Nah, sedangkan orang yang biasa mengkritik juga, kalau bukan pada tempatnya, itu seringnya lebih kepada iri hati loh. Kalau misalnya, karena kan beda. Kalau misalnya kita yang minta untuk dikritik, seseorang yang minta dikritik, itu tepat. Tapi kalau misalnya orang lain tidak minta untuk kita kritik habis-habisan, itu sama halnya dengan sebenarnya kita lagi iri hati dengan baju barunya Kak, tentang sesuatu hal yang baru yang dia punya. Nah, kalau mau sih ada baiknya, kalau mau kritik sih langsung panggil baik aja, tanya ada baiknya bajunya seperti ini, ada baiknya seperti itu. Itu pun perlu dikondisikan ya, karena jangan sampai menimbulkan perdebatan. Karena ya soal kritik dan mengkritik ini tanpa diundang pun
orang akan cepat panas. Jadi hati-hatilah bagi yang suka mengkritik dan peka terhadap orang yang dikritik. Karena ada orang yang suka dikritik tapi tetap tidak panas, tetap slow aja. Emang gue pikirin, itu pikirannya mereka. Tapi ada orang yang paling juara untuk mengkritik begitu. Jadi perlu untuk mengingat kembali kalau saya mengkritik orang, artinya saya pernah juga dikritik dan seperti ini rasanya. Jadi seharusnya berkritik secara dewasa dalam hal positif, dalam hal membangun. Jangan kamu mengkritik orang karena sebenarnya kamu sedang iri hati. Jadi kalau kamu tahu informasi tentang orang, kamu mengkritik orang, jangan mengajak orang lain untuk akhirnya mengkritik juga orang itu. Kalau memang kamu berkritik secara dewasa, kamu tidak akan ajak orang untuk mengkritik orang lain. Tapi cukup dirimu saja yang tahu. Tapi kebanyakan sih rasanya mengkritik itu tidak resmi kalau misalnya orang lain tidak mendengar ya. Kalau kita tidak ajak orang untuk mendengarkan kritikan kita. Jadi yang salah itu pada saat kita mengkritik adalah kita mengajak juga orang lain untuk mengkritik orang itu. Yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tapi karena kita akhirnya orang lain juga punya pemikiran yang lain. So, apa yang bisa kita pelajari malam ini? Poinnya adalah gunakan seperlunya kesempatan saat kamu dikasih kesempatan untuk mengkritik. Pada saat kamu juga dikritik, bersifat dewasalah. Tidak usah langsung panas hati, tidak usah langsung emosian. Terima-terima saja. So, kalau kamu dikritik kan, itu juga adalah hal bagus, hal baik. Karena ini kamu tahu bahwa ternyata ada orang yang masih memperhatikan saya ketika saya seperti ini. Jadi, secara tidak langsung, kamu mengundang untuk dipedulikan lewat kritikan-kritikan orang. Sekalipun juga orang lain kurang kerjaan, tapi sebenarnya kamu berbahagia karena kamu diperhatikan juga loh lewat kritikan itu. Jadi, enjoy aja sih kalau dikritik. Jangan langsung panas. Oke.